Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara semua yang dimanapun jenengan berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dan Mas Ucup masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan eksplorasi seperti biasanya pada malam hari. Ya, alhamdulillah Mas Ucup masih bisa menemani saya. Iya. Kapan rencana pulangnya? Ya mungkin dari sekarang mungkin. Kapan ya? Apa mau di sini aja? Yang di rumah gimana ntar? Ya, jadi Itu Mas Ucup belakangan aja lah. udah lama di sini ya, karena emang nggak sengaja terkena harus menyelesaikan tugas yang kemarin itu ya, yang kita harus ke timur laut. Oh iya, saya baru ingat kemarin ada yang tanya, Mas, apa yang jenengan dapatkan di timur laut, maksudnya apa yang kita dapat waktu kita di sana gitu kan. Oh iya, jadi ini teman-teman, yang kita dapatkan dari timur laut itu sebuah obat yang memang untuk menyembuhkan eyang yang dari kerabat kita yang kita temukan tadi di sana ya teman-teman. Nah jadi kita mendapatkan itu dari Syekh Ali bin Mashab ya teman-teman, dan alhamdulillah juga kita mendapatkannya bukan cuma sedikit ya, banyak lumayan alhamdulillah. Jadi itu tuh kayak tanaman berbatang kecil gitu. Iya. Itu dipotek tuh kan netes tuh getah-getahnya tuh suruh ngasih tempat wadah lah, tuh kita kumpulin tuh banyak banget. Nah, iya. Sampai dan ya ini inilah contohnya teman-teman, ini kita bawa hanya segini karena kita mau lebih praktis teman-teman, soalnya susah kalau bawa banyak-banyak gitu. Ini kan praktis, botolnya kecil gitu. Ini kental banget ya, emang asli getah jadi kental. Iya ya, jadi ini tuh rasanya tuh memang hambar, gak ada rasa sama sekali teman-teman, tapi baunya wangi. Ya, dari bau memang tercium wangi kayak apa sih ya, kalau mungkin Mas Dani baunya apa nyiumnya? Kayak wangi apa ya, kayak wangi pandan. Kalau saya vanila Mas, gak tahu itu gimana. Ini kayak campur sih wanginya, kayak harum aja. Campur ya memang. Saya sampai bingung, obat kok baunya harum tapi kok juga gak ada rasanya ya. Mungkin ya suatu keistimewaan dari obat inilah. Oh iya, untuk saudara semua, kemarin kita mendapatkan pesan bahwasanya mungkin kelebihan dari obat ini kan menjadi urusan kita. Nah, kita kan bingung mau buat apa ya, mungkin kita manfaatkan inilah untuk saudara yang mau jenengan dimanapun berada, yang mungkin ingin memaharkan atau minat dengan obat ini, nanti silahkan WA di WA di bawah ini ya. Nanti saya akan kasih WA di situ. Jadi obat ini tuh memang yang pertama bisa mencegah penyakit yang akan datang, juga bisa menangkal sihir yang akan datang dan menyembuhkan semua apapun penyakit dengan izin Allah, selagi kita juga tidak lupa sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kesembuhan. Karena memang suatu penyakit yang didatangkan itu pasti juga ada penawar yang didatangkan juga. Iya, dan juga bila teman-teman yang mau menanyakan apa sih kegunaan obat ini, itu apa sih ininya, manfaatnya. Jadi kegunaan dari obat ini tuh bisa menangkal hal-hal mistis seperti kayak contohnya gini, bukan contoh sih ya, seperti santet atau guna-guna atau kiriman hal-hal dari orang lain yang nggak suka gitu, itu bisa ditangkal oleh obat ini. Dan juga kegunaannya itu manfaatnya sangat bagus ya Mas Dani. Iya, apalagi kalau di sini tuh bahasanya tuh kena sawan, apa kayak kalau bahasa ininya sawan tuh kayak istilahnya, contoh lah ya, kayak ada orang tuh kayak istilahnya kencing sembarangan, nggak sengaja gitu kan, ternyata tempat itu tuh ditempatin oleh ya sebangsa goib lah, terus orangnya itu terkena penyakit yang entah penyakitnya itu aneh, yang
di sini tuh namanya sebutannya kena sawan. Kalau di sini sawan gitu iya, ya. Kalau di sana sawan itu bukan gitu, Mas. Kalau di daerah saya itu sawan tuh hal konyol yang dilakukan terus-menerus, diulang-ulang gitu. Itu sawan namanya. Kayak penyakit goib lah intinya sawan Iya. yang ini ya. Jadi semua daerah beda-beda Iya, ya, Mas. tapi beda. Masih lagi. Iya. Ya intinya itu buat saudaraku semua yang ingin memaharkan ataupun minat obat ini, silahkan nanti WA. Dan ya mungkin ada yang sudah punya riwayat penyakit, berobat sana sini belum sembuh, belum ada perubahan. Jika memang ingin memaharkan ini untuk sebagai perantara obat, dan sambil kita berdoa kepada Allah, ya siapa tahu memang kalau jodohnya ada perubahan, ya kita ikut seneng, Mas ya. Iya. Dan juga ini saya ingin menyampaikan pesan. Jadi apabila ada yang bertanya buat apa sih memaharkan obat ini, nah jadi kita ingin memberitahu di sini kenapa kita memaharkan obat ini, ya karena kita bukan hanya untuk kita sendiri ya. Iya. Mas. Jadi kita mau memberi ke anak-anak yatim, panti asuhan, yayasan, dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Iya, jadi gitu. kita manfaatkan sebaik mungkin lah. Iya. Jadi saling menguntungkan. Jadi jenengan memaharkan obat ini kita kirimkan ke panjenengan, nanti uang dari rezeki yang jenengan sisihkan untuk memaharkan obat ini kita bagi-bagikan, lantarkan atau lanturkan ke yatim piatu, yayasan gitu kan. Untuk betul. Apa ya, kita berharap semoga kita semua di sini mendapatkan amal jariahnya untuk di ini nantilah ya. Mau ditambah lagi? Ya mungkin segitu aja teman-teman. Ya. Karena memang ini kita sambil menunggu Eyang, kesembuhan Eyang yang betul. Mungkin ingin memberitahu kita tentang silsilah kerajaan iblis itu. Kita ini tidak ada tugas apapun, mungkin saya dan Mas Ucup ini mau eksplor biasa, Mas ya. Iya, lanjut lagi. Ya. Udah yuk, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Kenapa, Mas? Hah? Itu orang. Mana? Iya, Mas. Mana, Mas? Assalamualaikum, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu tangannya? Hah? Tangannya jenengan kenapa? Hah? Ya Allah. Hah? Apa yang katanya, Mas? Nggak tahu, kayak orang gagu tuh ngomong nggak bisa itu loh. Astagfirullah. Nggak, sebelumnya mohon maaf, jenengan itu memang nggak bisa ngomong apa gimana, Pak? Hah? Apa, Mas? Nggak tahu. Bingung soalnya, kayak mau ngomong, mau jelasin tapi nggak bisa ngomong. Oh, coba Mas. Hah? Coba pakai obat ini, Mas. Siapa tahu insya Allah ya, Mas, bisa buat ngobatin Masnya, Mas. Ini mana? Ini ngeri loh tangannya. Iya, Pak. Mas. Saya nggak tahu jenengan kenapa, tapi kayak saya melihat jenengan tuh kayak kesakitan, mau ngomong nggak bisa. Ini saya ada obat kebetulan. Jenengan coba minum nggih. Mede. Pak. Iya, ditelan, Pak. Iya, memang rasanya agak. Astagfirullah, itu tangannya kenapa, Pak? Iya, tangannya kok bisa sampai seperti itu ya, Mas? Gimana, Pak? Mas. Coba, Pak, pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Istighfar, Pak, istighfar. Loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Pak, jenengan bisa menjelaskan kepada kita, Pak, jenengan itu kenapa, apa yang terjadi? Ya, pelan-pelan. Saya habis cari burung, Mas. Cari burung?
Terus? Ya. Terus tadi saya ketemu sama setan, Mas. Setan? Iya. Nah terus jenengan tadi kenapa nggak bisa ngomong, sekarang bisa? Terus ini tangannya kenapa sampai kayak gitu? Iya itu. Gak tahu tadi, Mas. Semenjak tadi diminum sama apa itu yang Mas bawa, sekarang saya bisa ngomong. Dan tadi itu saya panas banget badannya, Mas. Oh, terus? Semenjak Mas dikasih apa itu yang Mas bawa itu, saya bisa ngomong dan saya nggak panas lagi kayak tadi. Sekarang udah dingin, Mas. Oh berarti tadi tangannya kayak gini tuh panas rasanya. Iya. Gimana, Mas? Ya tadi bapaknya tuh saya merinding loh. Dia itu tadi nggak bisa ngomong sama dia tadi merasakan panas sampai tangannya kayak gitu kelihatan. Ya kelihatan ini, Mas. Coba bentar. Tapi semenjak kita kasih apa penawar obat itu, bapaknya tuh langsung kayak terlepas, ngomongnya tuh langsung bisa. Sama yang dirasain panas itu hilang. Ya alhamdulillah ya, Mas. Soalnya tadi bapak mengatakan dia tuh di sini cari burung. Cari burung? Terus dia melihat setan katanya. Astagfirullah, malam-malam gini, Mas? Jenengan sendiri, Pak? Iya, Mas. Enggak, jenengan melihat setan tuh setan apa? Gak tahu, Mas. Tadi dari hitam, Mas. Hitam gede. Oh, merah-merahnya, Mas. Oh, dari bentukannya hitam gede gitu. Iya. Hitam gede. Apa ini, Mas? Kayak macam genderuwo gitu, Mas. Kayaknya iya, memang iya, Mas. Soalnya ciri-ciri itu memang menandai sesosok genderuwo, Mas. Hitam, besar, tinggi. Saya ngeri. Coba bisa. Ya, coba, Mas. Semua tangannya tuh. Saya takut pelanggaran dari pihak YouTube. Moga-moga aja enggak ya, Mas. Biar saudara kita tuh melihatnya tuh kayak pintal-pintal. Astagfirullah. Soalnya nggak boleh lilin ya. Iya, Mas, saya lupa nggak boleh. Ini gimana ini? Coba, Mas. Saya di sini ngerasain memang masih ada sosoknya gitu, Mas. Kayak mengintai ini. Assalamualaikum. Di mana jenengan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini, Mas, sosoknya, Mas. Siapa jenengan? Hah? Siapa jenengan? Hah? Apa yang kau lakukan pada bapak ini sehingga menyebabkan tangannya seperti itu, hah? Jawab, jangan diem aja kamu. Gak bisa, Mas. Ini lebih baik saya masukin pinjam ragamu ya, Mas. Ya udah ya, Mas. Buka ya, Mas. Bismillah. Hei, sini kamu. Siapa dirimu? Untuk apa aku memberitahu diriku kepadamu? Hah? Apakah itu penting bagiku? Ya jelas penting lah. Karena apakah ini perbuatan panjenengan? Jenengan melukai sebangsa saya. Ya. Lalu kenapa? Maksud dan tujuan jenengan apa? Dia emang punya salah apa kepada jenengan? Apakah itu urusanmu? Hah? Ya tentu saja. Karena saya sudah sering menemukan kayak gini. Bahwasanya tuh sebangsamu tuh banyak sekali yang sudah menyesatkan manusia, apalagi sampai membuat lu kayak gitu. Siapa yang menyuruhmu? Manusia. Diriku melakukan itu hanya untuk kesenangan diriku sendiri. Apakah kamu sudah puas setelah kamu membuat manusia itu seperti itu? Ya,
sangat puas. Diriku merasakan sangat puas dan ingin terus dan terus melakukan seperti itu. Sudah berapa orang yang kamu kayak gitu kan? Sudah banyak korbannya. Mungkin setelah ini bisa jadi kalian korbannya. Manusia itu tuh nggak bersalah. Dia tuh hanya mencari burung di sini. Apa urusannya dengan kamu? Dia tuh nggak ngerti apa-apa. Kasihan kamu bikin kayak gitu, Bagiku, manusia yang memasuki wilayahku atau daerah tempat ini, itu adalah mangsaku. Dan kau telah memasuki wilayahku di sini, maka kaulah yang akan menjadi mangsaku selanjutnya. Mau apa emangnya kamu? Diriku akan melakukan penyiksaan terhadap kalian yang belum kalian rasakan seumur hidup. Saya kesini tuh nggak ada niatan apa-apa. Saya bahkan kaget menemukan manusia itu. Saya tuh nggak sekali dua kali ketemu sebangsamu yang modelan kayak kamu kayak gitu. Saya nggak kaget. Tapi mau sampai kapan kamu kayak gitu, Sampai diriku merasa puas sekali dengan itu semua. Dan diriku ingin membuktikan kepada Raja Iblis bahwasannya diriku bisa melakukan semua itu tanpa bantuan dari sekutu-sekutuku. Raja Iblis siapa yang kamu maksud? Berarti kamu diutus sama Raja Iblis itu? Mungkin tidak ada lagi yang akan aku rahasiakan dari kalian. Iya, katakan saja. Ya, Apa? Siapa rajamu siapa? rajaku, Raja Iblis yang sangat kejam. Terus dia mengutusmu untuk menyiksa manusia seperti ini. Ya, benar. Rajaku mengutusku untuk menyiksa semua manusia-manusia yang kutemui. Dan rajaku memerintahkanku untuk mencari 2 manusia yang telah ikut campur dalam urusan rajaku. Manusia yang telah ikut campur urusan raja. Ya, manusia itu telah membunuh sebangsaku. Maka dari itu, Raja Iblisku tidak terima dan mencari kedua manusia itu. Kamu tidak usah perlu mencari kemana-mana. Yang kamu cari itu saya dan teman saya. Ya memang saya yang meleburkan temanmu itu. Dan sekarang saya mencari rajamu itu di mana? Ternyata diriku tidak usah mencari manusia-manusia itu. Kalianlah yang datang ke tempatku sendiri, menjemput ajal kalian sendiri. Jangan sombong. Semua itu sudah ada yang takdirkan. Kamu tuh bisa apa? Derajatmu aja lebih rendah daripada saya. Derajatku lebih rendah dari kalian? Iyalah. Setauku, derajat manusia itu lebih rendah daripada iblis. Ya itu setahumu. Iblis kan nggak emang wataknya kayak gitu. Ingin menang sendiri, sok jagoan. Apakah benar itu perkataanmu? Mengapa manusia selalu meminta pertolongan kepada iblis, meminta kekayaan kepada iblis, meminta sebuah keturunan kepada iblis?
Ya karena itu caramu menghasut manusia yang imannya kurang, yang kamu hasut dengan cara licik, kamu iming-imingi dengan cara harta, kekayaan. Padahal itu semua palsu. Sudahlah manusia. Manusia tetaplah manusia. Lemah tetaplah lemah. Ya memang tercipta dari tanah. Ya tapi kan kamu tercipta dari api. Bahasanya api akan bisa padam dengan tanah. Ayo. Maka dari itu derajat itu lebih rendah daripada manusia. Sudahlah. Diriku tidak ingin berbelit-belit di sini. Diriku ingin secepatnya mengambil apa yang Raja Iblis sudah janjikan padaku. Sudah. Kan kamu utusan dari Raja Iblis itu. Ya. Memang urusannya dengan saya dan teman saya, ya lebih baik kamu berhadapan dengan saya saja. Jadi Baiklah. apa ya? Ya saya juga senang bisa ditemukan satu persatu utusan iblis, Raja Iblis. Jadi biar saya bisa tidak usah mencari, biar saya lebih mudah menemukannya. Sekarang kamu katakan, di mana Raja Iblismu itu? Apakah perlu aku menyebutkan Raja Iblisku? Apakah kamu mau lebur kalau kamu tidak mengatakan? Saya tidak takut dengan ancamanmu. Saya tidak mengancam. Saya tidak main-main. Ya. Begitupun aku. Kamu tidak mau mengatakan? Untuk apa mengatakannya? Apakah itu untung bagiku? Ya untung. Kamu mengatakan saja, kamu bisa bebas, nggak saya ini. Diriku sudah merasakan kebebasan yang sangat nikmat itu. Lebih baik kalian menyerahlah dan pasrahlah kepada takdirmu. Kematian kalianlah sudah di tanganku. Omonganmu tuh nggak usah sombong lah. Saya kan tanya, kamu mau menjawab nggak di mana rajamu? Diriku tidak akan menjawabnya. Berarti kamu boleh lebur daripada kamu tidak mau menjawab di mana rajamu. Ya. Apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin melawanku? Baiklah, ayo lawan aku. Sudahlah, katakan di mana rajamu? Kekuatanmu sungguh dahsyat. Saya tidak punya kekuatan. Tidak tak kusangka kau memang dahsyat ya. Di mana rajamu? Sampai kapanpun diriku tidak akan mengatakannya. Kamu tidak mau mengatakan? Ya. Wahai Raja Iblisku, berikanlah hambamu ini kekuatan. Iya kan. Iya. Mas, apa yang terjadi, Mas? Ternyata itu adalah utusan dari salah satu Raja Iblis, Mas, untuk menyiksa semua manusia yang ditemui untuk menuntun balas dendam yang kita lakukan dulu, Mas. Ya Allah. Bapaknya. Udah, itu bapaknya gimana, Mas? Kita cek dulu, Mas, bapaknya gimana. Pak. Mas, pegang dong. Pak, kan Bapak sudah mendingan. Gini aja, kita antar pulang, Pak. Nanti kita sisanya kita netralisir di rumah Bapak, kita bersihkan aura-aura yang negatif yang berada di tubuh Bapak. Bentar, Mas. Kenapa? Saya mau bilang itu, Mas. Kalau bisa itu obatnya diganti 5 hari aja buat saya, Mas. Sama saya diganti uang, Mas. Buat kesembuhan tangan saya, Mas. Gimana, Mas, ini? Gini. Dulunya saya jelasin dulu ya, Pak.
ya memang kita memiliki beberapa lebih dari obat itu, yang dimana kita juga menawarkan kepada saudara-saudara kita untuk yang minat memaharkan. Jadi kalau jenengan mau memaharkan obat ini, mungkin nanti uang pemaharan rezeki yang Bapak sisihkan untuk memaharkan obat ini nanti akan saya salurkan ke panti asuhan ataupun ke yatim piatu, Pak. Iya Mas. Ya gini aja, ya udah, yang penting kita pulang dulu aja, nanti saya ambilin yang baru di ini, Pak, yang tempat kita simpan, soalnya ini kan sudah kita pakai saya sama teman saya. Iya, Jadi Pak. nanti kita, jika Bapak ingin memaharkan, ya nanti saya ambilkan yang baru dulu ya, Pak. Iya, dan bila Bapak benar-benar ikhlas ingin memaharkannya, ya silakan saja. Kita juga ingin dari pendapatan mahar itu kita ingin juga kan menyalurkan juga ya, Mas. Ya semoga Bapaknya juga ikhlas, gimana Pak? Iya. Iya Mas. Dengan ikhlas ini kita salurkan ke yatim piatu yang membutuhkan lebih dari kita, itu buat amal jariah kita lah, Pak. Iya, Ya, Pak. nanti ya semoga dengan keikhlasan Bapak nanti rezekinya diganti sama Allah Subhanahu wa taala yang Amin, berlipat amin. ganda. Ya udah Pak, kita ke rumah Bapak dulu, kita obrolkan dulu ya Pak. Dan kita sembuhkan dulu ini luka-luka Bapaknya. Ya, itu Mas, matiin dulu, Pak. Ya udah teman-teman, mungkin segini aja ya.